Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Fatul Malik, NIM 12020200006. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai syntax and production diambil dari Handbook of Psycholinguistics Second Edition. Nah, yang pertama adalah introduction atau pendahuluan, yaitu kata sintak berasal dari bahasa Yunani yaitu sun yang berarti dengan, dan kata tatein yang berarti menempatkan. Jadi, secara etimologi berarti bahwa menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Kemudian Manaf menjelaskan bahwa sintak adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Struktur internal kalimat yang dibahas adalah frasa, klausa, dan kalimat. Sintaks sendiri memungkinkan kata-kata digabungkan untuk menciptakan kombinasi yang unik. Bahkan, bahasa Inggris yang sering dicirikan sebagai bahasa yang menawarkan sedikit pilihan urutan kata, yang memungkinkan pembicara untuk memilih di antara setidaknya beberapa bentuk berbeda untuk mengekspresikan ide esensial yang sama. Nah, yang kedua yaitu syntactic representation in production, atau representasi sintaksis dalam produksi. Ada beberapa poin, 1, 2, 3, 4, 5, yang nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, two-stage model of grammatical encoding, model 2 tahap pengkodian tata bahasa. Berawal dari message atau pesan, kemudian menuju sistem output atau output sistem keluaran. Proses berbicara dimulai dengan representasi tingkat pesan yang menangkap ide yang ingin disampaikan pembicara. Pesan ini menjadi suara di ujung lain model. Pada tahap yang disebut pengkodian fonologis menghubungkan pesan, dan tingkat fonologis adalah dua tahap pemrosesan sintaksis atau pengkodian gramatikal. Contohnya, my cat terrifies the dog next door, atau kucingku takut dengan anjing sebelah. Yang berikutnya evidence for two-stage model, bukti untuk model 2 tahap. Yaitu bukti untuk arsitektur 2 tahap memisahkan pemrosesan tingkat fungsional, dan posisi ini berasal dari dua sumber, analisis kesalahan ucapan dan data dari eksperimen yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana struktur dibuat. Nah, penutur kadang membuat substitusi semantik, penutur terkadang melakukan pertukaran kata. Nah, itu adalah bukti dari model 2 tahap. Selanjutnya, evidence challenging two-stage model, atau bukti menantang model 2 tahap. Bilangan prima atau yang unggul dalam fonologis memang memiliki pengaruh yang kecil tetapi sangat signifikan. Misalnya, jika peserta menemukan kata truth dan kemudian gambar truk menarik mobil, mereka cenderung mengatakan bahwa mobil ditarik oleh truk, karena hubungan fonologis antara truth dan truk menyebabkan beberapa jenis penghambatan. Selanjutnya, the syntactic structure contain evidence of constituent movement. Apakah struktur sintaksis mengandung bukti pergerakan komponen? Nah, secara luas diyakini bahwa mereka tidak melakukannya. Sebagai contoh, salah satu cara mengkonseptualisasikan arsitektur 2 tahap untuk pengkodian gramatikal, yaitu dengan mengasumsikan bahwa tahap pertama menciptakan representasi struktur dalam dan yang kedua menciptakan representasi struktur permukaan. Selanjutnya, are syntactic structure lexically anchored? Apakah struktur sintaksis menetap secara leksikal? Nah, menurut model produksi BL, mengasumsikan pandangan non-leksikal dari struktur sintaksis. Konseptualisasi didasarkan pada temuan Book yang menunjukkan bahwa tumpang tindih leksikal tidak meningkatkan priming sintaksis. Yang poin ketiga dari syntactic and production yaitu processing research for grammatical encoding, atau pemrosesan sumber pengkodian tata bahasa. Ada 3 poin, yaitu is grammatical encoding automatic? Apakah pengkodian tata bahasa otomatis? Yang kedua, are sounds
construction difficult to generate? Apakah beberapa konstruksi sulit dihasilkan? Yang ketiga, incremental production atau produksi tambahan. Is grammatical encoding automatic? Apakah pengundian tata bahasa otomatis? Menurut karya klasik Goldman-Esler 1968 menunjukkan bahwa hampir setengah dari waktu bicara kebanyakan orang dikhususkan untuk jeda dan ketidaklancaran, seperti dan Nah, menurut Ford 1982, mengukur ucapan spontan dan mengamati bahwa sekitar 20% dari semua klausa didahului oleh jeda sekitar 1 detik dalam durasi. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pembuatan struktur sintaksis membutuhkan sumber daya, tetapi hasilnya tidak pasti. Nah, klausa sendiri adalah titik sintaksis dan semantik utama, dan mungkin pengundian tata bahasa otomatis, tetapi pemrosesan semantik memerlukan perencanaan, dan karena itu dapat menuntut sumber daya. Are some construction difficult to generate? Nah, apakah beberapa konstruksi itu sulit dihasilkan? Nah, muncul hanya ketika struktur harus dihasilkan dalam konteks wacana yang tidak tepat. Nah, untuk melihat apa masalahnya di sini, pertimbangkan konstruksi pasif yang sering dipandang lebih kompleks daripada yang aktif dan tentu saja lebih sulit untuk dipahami. Yang pasif mungkin lebih sulit untuk diproduksi daripada yang aktif karena memiliki struktur non-kanonik, karena lebih jarang atau karena lebih kompleks dalam arti membutuhkan lebih banyak simpul sintaksis dalam representasi struktur frasenya. Selanjutnya, incremental production atau produksi tambahan. Produksi tambahan dapat dilihat sebagai cara mengurangi sumber daya. Selanjutnya yaitu incremental production atau produksi tambahan. Produksi tambahan dapat dilihat sebagai cara untuk mengurangi sumber daya pemrosesan yang diperlukan untuk produksi. Idenya adalah bahwa pada titik waktu tertentu, konsep-konsep tertentu mungkin lebih tersedia bagi seorang pembicara daripada yang lain. Dan membuat kode gramatikal cenderung memulai dengan lemma yang dapat diakses itu. Tambahan dipandang sebagai pengoptimalan penggunaan sumber daya pemrosesan karena memungkinkan sistem untuk memulai dengan bit yang mudah, sehingga untuk berbicara dan untuk menangani bagian-bagian lebih sulit dari ucapan selama artikulasi. Keempat adalah syntactic choice atau pilihan sintaksis. Ada 2 poin, yaitu choice of syntactic construction atau pilihan konstruksi sintaksis. Yang kedua, inclusion of optional function element atau penyertaan elemen fungsi tambahan. Choice of syntactic construction atau pilihan konstruksi sintaksis. Dalam bahasa Inggris, ketika frase kata benda dibuat dapat diakses dengan menunjukkan seorang gambar item terkait semantik, atau mengajukan pertanyaan fokus, atau membangun sebuah konteks, maka pembicara cenderung untuk memulai kalimat mereka dengan yang unggul. Selanjutnya, inclusion of optional function element, penyertaan elemen fungsi tambahan. Bagaimana pembicara memutuskan apakah akan menyertakan kata fungsional seperti pelengkap itu dalam kalimat seperti pelancong yang lebih mengklaim bahwa barang bawaannya telah dicuri. Jika pelengkap dihilangkan, maka terjadi ambiguitas tentang status frasa kata benda. Bagasi dibuat untuk yang memahami. Bagasi bisa menjadi objek langsung dari decline atau subjek klausa pelengkap. Kehadiran pelengkap pada dasarnya menggabungkan struktur, memperjelas bahwa frasa kata benda adalah subjek. Mungkin untuk kata itu menjadi penentu, seperti pada bagasi itu bukan barang bawaan. Yang kelima yaitu syntax and procedure in production, sintak dan prosedi dalam produksi. Ucapan-ucapan memiliki sifat ritmis dan nada yang teratur, dan ciri-ciri prosodi kalimat ini dipengaruhi secara langsung dan juga tidak langsung oleh struktur sintaksis. Irama dihasilkan dari cara tekanan suku kata dan perubahan durasi selama berlangsungnya suatu ujaran.
dan intonasi adalah hasil dari perubahan frekuensi dasar atau F0 atau nada. Nah, dari pemaparan tersebut, maka kesimpulannya yaitu apa yang diketahui saat ini tentang proses pengkodean gramatikal menunjukkan bahwa struktur sintaksis yang digunakan dalam produksi bahasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yakni yang pertama, mereka dihasilkan dalam dua tahap terpisah. Yang pertama, menciptakan representasi yang mewakili hubungan hierarkis tetapi tidak selalu urutan linear. Dan tahap kedua, di mana linearisasi dalam frasa terjadi. Yang kedua, struktur untuk menciptakan baik bentuk global dari keseluruhan ujaran maupun bentuk frasa. Yang ketiga, ada beberapa bukti bahwa representasi sintaksis mengandung celah atau jejak. Nah, terima kasih. Demikian yang dapat saya paparkan. Ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.